teman-teman guru beserta anak sekalian yang saya banggakan sebagai pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kekuatan, kesempatan terlebih lagi umur panjang untuk sama-sama hadir di ruangan yang sangat luar biasa ini dalam suasana yang sangat ceria dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada UPTD SD Negeri Kecil Lembah Harapan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam hitam dan seperti saat ini. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat beserta teman-teman guru yang saya hormati, sebelum kita masuk pada kegiatan ini, marilah kita sama-sama membuka hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit wejangan atau sambutan. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati, anak-anak sekalian, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, tidak usah-usahnya kita memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam satu acara kegiatan yang seperti kita ketahui bahwa hari ini salah seorang rekan guru atau guru kita, calon guru penggerak, melaksanakan aksi nyata ya. Dalam kegiatan ini yang akan dilaksanakan adalah diseminasi budaya positif di UPTD SD Negeri Lembah Harapan. Salam, salam dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarganya. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini mendapat syafaat di hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini tentu yang sangat diharapkan dari Ibu Norma selaku calon guru penggerak dalam melaksanakan aksi nyata ya, yaitu pelaksanaan diseminasi budaya positif ya. Bapak Ibu, tentu dalam kegiatan ini diharapkan kita semua punya atensi yang proaktif mendukung kegiatan ini ya. Jadi apa sebentar yang disampaikan oleh beliau ya benar-benar bisa kita laksanakan, sebab ini juga menjadi bahan kita ke depan yang tidak menutup kemungkinan ya saat kita berdatang ke depan atau tahun ini ada lagi di antara kita yang menyusul mengikuti kegiatan calon guru penggerak ya. Satu hal yang perlu kita syukuri ya, syukur bahwa calon guru penggerak dalam melaksanakan aksi nyatanya itu tidak berada di sekolah lain ya. Jadi mereka melaksanakan di sekolah kita, menerapkan di sekolah kita ya. Jadi pelaksanaan ini bukan dalam pelaksanaan seolah-olah, tapi ini sudah bagian dari keseriusan kita ya, dalam rangka ya utamanya kita dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Saya kira itu hal poin-poin penting yang ingin saya sampaikan kepada anak sekalian ya, sebentar ya anak-anakku semua bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh atau yang diarahkan sebentar oleh Ibu Norma selaku
bergerak, ya. Jadi kita bisa benar-benar melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini secara serius. Saya kira itu yang penting saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian tadi penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan sekolah ini. Apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan bisa kita nanti jadikan sebagai suatu tujuan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada hari ini dari teman kita dari Guru Norma selaku calon guru penggerak yang 9 Kabupaten Kediri ini. Baik, untuk mengisi kesempatan langsung saja saya serahkan kepada Guru Norma selaku yang akan memberikan materi pada hari ini. Itu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN Kecil Lembah Harapan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SDN Kecil Lembah Harapan. Dan yang saya banggakan dan senantiasa Ibu cintai adalah anak-anakku sekalian yang hadir hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif UPTD SDN Kecil Lembah Harapan. Tidak dapat puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang tercinta ini untuk melaksanakan kegiatan yang kita harapkan. Tidak lupa salam dan salawat kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang memberi kita dari alam kegelapan kepada yang terang benderang. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk kepada materi. Hari ini saya berada di sini bukan karena saya lebih hebat dari Ibu atau lebih bisa dari Ibu, tapi kebetulan saya lebih dulu mengetahui tentang kegiatan budaya positif. Jadi hari ini yang saya lakukan, salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu untuk mensosialisasikan tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, seperti yang di atas Ibu, saya beri judul diseminasi budaya positif UPTD SDN Kecil Lembah Harapan. Saya perkenalkan dulu Bapak Ibu ya. Yang di atas itu adalah beliau Bapak Fasilitator Pak Nasir SPD MSI. Beliau adalah salah satu yang bertugas di kantor dinas Kabupaten Mamuju. Kemudian bisa tabelnya digeser. Ya, pengajar praktik Bapak Ibu mungkin sudah kenal karena biasa datang ke sekolah. Beliau adalah Bapak Ince Rahman SPD. Dia adalah kepala sekolah Patulana, Pak ya? Iya, kepala sekolah Impres Patulana. Nah, saya sendiri mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin sudah bosan melihat saya ya. Seperti itu. Baik. Bisa dilanjut ya? Kalau tidak ada mic kayaknya kurang. Budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang sebenarnya yang ingin kita bangun di sekolah kita, Bapak Ibu ya.
Kenapa? Karena dengan budaya positif apa yang diharapkan terhadap anak-anak kita, yaitu menjadi profil pelajar Pancasila, bisa terwujud. Nah, kita bahas dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal atau pembiasaan-pembiasaan positif yang dilakukan terus-menerus dengan cara konsisten sehingga terbentuklah sebuah karakter yang kuat dalam diri murid dan akhirnya menjadi budaya sekolah. Jadi yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau hal-hal yang baik atau perilaku-perilaku yang sudah positif Bapak Ibu yang konsisten dilakukan anak-anak sehingga menjadi tanpa sadar itu menjadi salah satu menjadi sebuah budaya sekolah. Bisa dilanjut? Nah, ini beberapa contoh. Ini masih banyak ya contoh budaya positif yang sudah diterapkan dan dilaksanakan di sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya belum masukkan semua karena saya ambil perwakilan saja, nanti di aksi nyatanya yang di filenya itu semua akan saya masukkan, bahwa inilah kegiatan kita sebenarnya, bahwa sekolah SD Lembah Harapan itu budaya positifnya sudah banyak yang kita lakukan, tapi mungkin saja kegiatan-kegiatan yang anak-anakku sekarang lakukan ini masih belum ada kesadaran dari diri sendiri anak-anakku sekalian. Mungkin harus selalu diingatkan, mungkin selalu harus ada dipasang peraturan baru, harus lakukan seperti ini, atau selalu menunggu arahan dari Bapak Ibu gurunya. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah budaya positif seperti apa itu? Seperti inilah. Tapi kita mengharapkan dia konsisten dan disadari langsung oleh si murid kita bahwa saya harus melakukan ini tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tapi betul-betul kesadaran dari anak-anak sekalian. Di sini ada seperti kegiatan apel pagi. Nah, kalau anak-anakku sekalian sadar, pasti saya harus cepat datang, ya kan? Tanpa ditegur sama gurunya, tanpa dimarahi. Kenapa lambat datang? Ya, karena sudah kesadaran diri sendiri bahwa setiap pagi ada apel pagi. Nah, apel pagi, kemudian pulang sekolah. Setiap pulang sekolah ada namanya antri dulu, berbaris, bersalam sama Bapak Ibu gurunya. Kemudian sebelum memulai pembelajaran pasti ada namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berdoa, berbaris di depan, kemudian gotong royong, kebersihan, terus sarapan pagi bersama, kemudian apalagi olahraga, senam ya, sehat ya, kesehatan ya, semua sudah dilakukan sama anak-anakku sekalian di sekolah kita. Tapi kita mau kegiatan ini konsisten dan betul-betul dari dalam diri anak-anakku sekalian. Selanjutnya Bu. Nah, budaya positif ini meliputi ada 8 ya yang budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Nah, ini tadi perubahan paradigma atau perubahan berpikir atau mindset kita ya. Baik. Nah, coba saya meminta kepada Bapak Ibu guru dan sekalian, coba tangannya semua dikepalkan. Dikepalkan Bu ya. Nah, Ibu meyakini, Pak,
Ibu meyakini bahwa ibu mengepalkan tangan ini memegang sesuatu yang menurut ibu sangat berharga. Sehingga mungkin orang di samping ibu atau siapapun yang datang meminta kepada ibu untuk membuka, mungkin saja ibu membuka atau tidak itu tergantung dari ibu. Nah sekarang ibu minta, saya minta ini berdua, satu sebagai yang memegang, satunya nanti mencoba membuka kepala tangan temannya dengan cara apakah dikitik, apakah dirayu, apakah diintimidasi, atau dengan cara marah-marah pemaksaan ya, seperti itu. Saya mau coba seperti itu. Siapa yang sebagai mencoba? Coba di siswa dulu. Siapa? Siapa yang memegang kepala tangannya? Ya, siapa yang berusaha untuk membuka? Ya, coba kita ambil. Ini ya, siswa dulu satu pasang ya. Ada Jumar Ardiana dengan Ardiansa. Nah sekarang ibu coba Ardiansa membujuk Jumar untuk membuka tangannya. Ayo, bagaimana caranya? Ayo. Tidak mau. Jadi Jumar tidak mau ya. Kenapa alasannya Jumar tidak mau? Coba. Karena di dalam tangan saya sangat berharga. Seperti itu. Betul sekali. Nah, kalau ini Jumar tidak mau membuka ibu, karena alasan dia bahwa di tangan dia sangat berharga. Itu alasan dia, Bu ya. Coba di ibu. Nureni sama Bu Lince coba. Bu Nureni yang memegang. Bu Nureni yang kepalkan tangannya, Bu Lince yang merayu. Coba. Ayo buka. Buka ibu. Tidak mau. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh buka Karena ibu? dalam genggaman saya terdapat tanggung jawab yang harus dipertanggung. Iya, jadi Bu Nureni tidak mau membuka. Alasannya Bu. Kenapa tidak mau dibuka? Karena dalam genggaman saya adalah termasuk siswa saya yang harus saya pertahankan supaya dia bisa menjadi anak yang baik. Iya, jadi Bu Nureni tidak mau membuka tangannya. Ya, Bapak Ibu ya, dengan alasan bahwa dia punya sesuatu di dalam genggaman tangannya ya. Mainnya mati Bapak Ibu ya. Dengan alasan bahwa dia mempertahankan sesuatu yang berharga di dalam genggaman tangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti lanjut ya, kita masuk. Nah, tadi maksudnya genggaman tangan ini adalah bahwa sebenarnya kontrol diri dari diri kita sendiri itu ada pada diri kita. Jadi bukan pada orang. Jadi orang tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol diri kita, tapi diri kita lah sendiri yang mengontrol diri kita. Cuma kenapa sehingga kita biasanya mau melakukan membuka atau apa saja yang diperintahkan oleh seseorang, itu adalah kesadaran kita sendiri untuk melakukannya. Jadi bukan bahwa kita terperintah ya. Sama halnya hari ini Bapak Ibu berada di sini bukan karena perintah saya ataupun Pak Kensek, tapi kesadaran Bapak dan Ibu sendiri untuk hadir di sini. Karena saya tidak punya kuasa untuk memerintah, tapi Ibulah memiliki kesadaran sendiri untuk menghadiri ini. Itu mengartikan bahwa Ibu sudah menjadi orang yang mandiri, terhormat, dan sebagai orang yang bertanggung jawab. Jadi kenapa seperti itu? Inilah tadi paradigma yang ingin dirubah, yaitu teori kontrol. Tadi itu Bu namanya teori kontrol. Itu ibarat contoh bahwa sebenarnya kita ini hanya ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Itu ilusi, itu harus dihilangkan.
Itu tidak benar. Ya, nak ya? Kayak tadi contoh kalau ibu memaksa buka, cuma tidak mau, ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ibu Nora ini tangannya tidak mau dibuka, walaupun mungkin dikitik, diintimidasi, kalau dia tidak mau buka, tidak akan bisa terbuka. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita rubah, bahwa sebenarnya itu hanya ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita menghilangkan bahwa saya sebagai guru bisa mengendalikan murid saya. Saya sebagai guru bisa mengontrol murid saya. Tapi anak-anakku sekalian, jangan karena ini langsung bilang, wah ternyata bu guru tidak bisa mengontrol kita. Tidak seperti itu. Yang diharapkan adalah kesadaran diri kalian tanpa harus kami guru bahwa nak harus begini. Kalau sudah kita menyepakati sebuah kesepakatan kelas, itulah yang dimaksud tadi. Kalian tidak harus diperintah lagi. Kalian punya kesadaran sendiri untuk melakukan. Seperti itu ya maksudnya. Jadi jangan sampai salah paham. Tidak berhak mengontrol saya karena saya tidak punya, ibu tidak punya kekuatan. Tidak seperti itu ya. Jadi kesadaran kalian harus menyadari dari diri bahwa saya sebagai murid harus taat dan patuh kepada bapak dan ibu guru saya, kemudian peraturan sekolah saya, kemudian tata tertib di kelas, termasuk nanti keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan guru kelas kita masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi juga Bapak Ibu ya. Jadi biasakan bilang, kalau dikritik kayaknya lebih kuat. Biasanya kalau orang dikritik itu down. Justru patah semangat Bu kalau dikritik. Beda ya kalau dimotivasi. Ya, jadi yang diharapkan di sini adalah motivasi, bukan kritik. Ada yang bahasakan kritik membangun. Lihat dulu, boleh kita mengkritik tapi kita bahasakan positif. Jangan sampai kritik kan biasa identik dengan bahasa negatif. Kamu jelek sekali yang ngomong seperti itu misalkan. Saya juga sering seperti itu, mengkritik. Dan mungkin bahasa saya jelek seperti itu. Jadi ini harus juga saya ubah. Jadi kita boleh mengkritik tapi bahasakan positif. Ibu maaf, kayaknya ibu tuh lebih cantik kalau pakai ini seperti itu. Itu kan bahasanya positif Bu ya. Seperti itu contoh. Nah seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah itu ilusi. Tidak semua juga efektif dalam hal tergantung kita melihat apakah dia connect ya atau nyambung atau sesuai. Karena sekalipun itu adalah hal positif, tapi kalau kita menempatkan tidak pada tempatnya, pasti efeknya juga tidak bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu tidak seperti itu. Seperti tadi contohnya, misalnya ibu sebagai kakak, ada adiknya, pasti ibu tidak punya kuasa untuk mengontrol adik. Seperti itu. Ibu hanya bisa mungkin mengarahkan, dan kalau ada ibu mau menerima, biasanya itu terjadi. Sehingga kita alam bawah sadar kita berpikir, saya bisa atur adikku. Itu keliru Bapak Ibu ya, seperti itu. Bisa dilanjut deh. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi di sini ada dua Bapak Ibu, di sini stimulus respon, kemudian di sini teori kontrol atau teori pilihan. Nah, inilah dua disandingkan. Jadi di sini pertanyaan pemantiknya ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, kalau di stimulus respon yang tadi di pikiran kita bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kita pikiran kita ingin merubah orang sama satu pandangan dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi artinya ketika ada perbedaan, kita tidak menuntut orang itu harus sama dengan saya. Nah kalau di stimulus respon tadi, itu kita harus, dia harus sama sepemahaman sama saya. Tapi kalau di teori kontrol itu tidak. Jadi apa yang kita lakukan adalah menghargai, memahami perbedaan pandangan antara kita dengan orang lain. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Memang seperti itu kayak Bapak Ibu. Ketika orang melakukan keburukan, pasti kita langsung responnya di kepala kita, itu jahat. Ya, betul ya Bu ya?
Ya. Tapi kalau di teori kontrol, kita harus memahami bahwa setiap perilaku orang itu ada tujuannya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak tahu. Mungkin saja dia melakukan kesalahan, contoh kecilnya dia mencuri. Kita tidak tahu kenapa dia mencuri. Pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Nah itulah seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge orang bahwa dia jahat. Lihat dulu. Misalnya kita dengar itu orang dikasih begitu anunya, lihat dulu. Karena kita ini hanya merespon tanpa tahu sebenarnya apa tujuan dia melakukan seperti itu. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi stimulus respon ini biasanya respon kita selama ini seperti itu. Nah kita rubah ke teori kontrol. Jadi istilahnya bagaimana ya? Saya juga bingung membahasakan ini. Tapi seperti itu. Artinya kita mungkin bisa lebih bijaksana dalam setiap hal. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon seperti tadi. Nah, pada kenyataannya di teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang tidak punya kuasa untuk mengontrol kita. Tapi kenapa ya? Kok bisa itu tadi cuma diedarkan surat ini langsung datang? Nah, pasti orang yang diundang itu adalah ini tadi. Dia mengontrol dirinya bahwa saya dapat undangan, bahwa ini adalah tujuannya baik, ini menjadi silaturahim, ini meyakini segala sesuatu itu untuk kebaikan. Dia punya kesadaran sendiri, saya harus pergi. Jadi bukan karena itu, bisa saja saya dikasih undangan, saya tidak pergi kan ada pada diri kita, Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ini kita biasanya memaksakan segala sesuatu pada saat bujukan gagal. Contoh tadi, misalnya kita sudah bujuk, buka tanganmu, dia mau kalian buka itu. Tidak mau, biasanya kita langsung memaksa, buka tanganmu. Seperti itu. Ya, seperti itu maksudnya. Biasanya kita akhirnya melakukan intimidasi, pemaksaan. Nah, kalau di sini bagaimana caranya? Dari kontrol dia menyelesaikan adalah dengan kolaborasi dan pendekatan. Akhirnya kesepakatan bisa menghasilkan pilihan-pilihan yang baru atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, di stimulus respon biasanya kalau saya membahasakan ini Ibu, orangnya egois. Kenapa dia menganggap saya harus selalu menang, yang lain kalah? Tidak seperti itu Bu ya. Kalau teori kontrol, dia lebih berpikir model pemikirannya adalah menang-menang. Artinya sama-sama kita menang, rugi sama-sama kita rugi. Seperti itu. Jadi seperti itu dia harapannya. Jadi itu tadi tentang paradigma yang kita harus rubah dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Tapi Bapak Ibu bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Nah, kita lanjut ke apakah makna disiplin. Ini budaya positif selanjutnya. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain itu untuk mendapat kepatuhan. Artinya ketika kita membuat peraturan, kita mengharapkan orang itu patuh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang dimaksudkan seperti itu makna kata disiplin yang telah berubah ya. Nah ini yang dimaksud bahwa selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu orang itu harus patuh dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Biasanya seperti itu makna disiplin. Nah kemudian kita menghubungkan kata disiplin
disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kalau kita sudah bahasakan disiplin, contoh kayak kita guru biasanya itu deh disiplin sekali orang. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Berarti perasaan kita sudah tidak nyaman. Karena kita selalu langsung takut. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi dia lebih identik kepada ketidaknyamanan, bukan kepada apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Tadi kata disiplin itu secara umum Ibu, secara universal ya, secara umum disiplin. Kemudian di sini ada disiplin positif. Mengajarkan anak lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi itu yang dimaksud disiplin positif. Kemudian lebih ke arah mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga adalah berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Itu tadi yang saya maksud, bahwa disiplin positif itu lebih mengajarkan anak-anakku sekalian untuk lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan apa? Nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini. Seperti itu. Jadi ketika ada nilai-nilai kebajikan atau hal-hal yang baik atau pembiasaan yang baik, yang positif, yang kalian yakini, pasti kalian akan melakukannya tanpa ada paksaan ataupun tekanan ataupun hukuman ataupun pujian. Jadi intinya kalian melakukan tidak ada paksaan, tidak ada juga tekanan, kemudian tanpa pujian. Artinya bagaimana kalau seperti itu? Iya, melakukan ikhlas. Melakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Itulah tadi yang dikatakan melakukan segala tindakan itu adalah motivasi internal atau motivasi dari dalam diri kalian sendiri, sehingga kalian mau melakukan hal tersebut. Itu tadi. Jadi walaupun kalian tidak dipuji, tidak dikasih penghargaan, tidak ada hukuman, tidak ada paksaan, kalian tetap melakukannya. Itulah yang sikap terpuji atau nilai-nilai kebajikan yang ingin dihadirkan pada anak-anakku sekalian dan seluruh murid-murid yang ada di UPTD SDN Kecil Lembah Harapan. Itu ya maksudnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu menyeluruh. Artinya tidak khusus terpatok hanya untuk khusus SD Lembah Harapan, tapi seluruh Indonesia ya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau secara umum, ya, tidak khusus, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ibu lupa kecamatannya tadi, jadi padahal ibu jarak jauhnya yang ini. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu harus kita yakini. Jadi kalau ada temannya melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Kalau dia tidak punya tujuan, pasti ada alasan. Nah itu harus kita tahu, ya. Seperti itu maksudnya. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini teori dari Diane Gose 1988. Nah ini tadi yang kita ingin bangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal atau motivasi dari dalam diri kalian sendiri, kesadaran, ya. Saya sadar, saya harus berbuat yang baik seperti ini, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita
kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya tujuan pendidikan Indonesia saat ini adalah menghadirkan anak-anakku sekalian, anak-anak murid yang berprofil pelajar Pancasila. Inilah tujuan sebenarnya, tujuan akhir yang diharapkan oleh pendidikan nasional melalui Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ada 6 dimensi anak-anakku sekalian ya. Tuh di atas di kelas kita ada. Selalu Ibu bilang tolong dihafal melalui lagu supaya kalian terngiang. Nah, 6 dimensi ini yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, yang kedua? Mendidik. 3, Bernalar kritis. 4, Berkebinekaan global. 5, Bergotong royong mandiri. 6 kreatif. Iya. Nah, kalau susunan yang sebenarnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, ketiga mandiri, keempat gotong royong, kelima kreatif, dan keenam bernalar kritis. Selanjutnya kita bisa berdiri dulu Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila tadi. Saya yang pimpin sendiri, apa ada yang mau pimpin? Tidak ada ya. Baik. Gerakannya sudah hafal? Oh, boleh. Siap-siap. Kita mulai di sini ya. Ya. 3, 2, 1 kita mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah selalu diingat ya lagunya. Jadi itu sebenarnya tujuan dari pendidikan kurikulum merdeka. Jadi sebenarnya, nah inilah tujuan akhirnya daripada kurikulum merdeka. Menghadirkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri kalian, yaitu menjadi apa? Pelajar Pancasila. Nah ini di beriman bertakwa itu nak banyak. Jadi mana itu beriman dan bertakwa? Salah satunya contoh. Siapa bisa? Iya, apa lagi? Kalau di sekolah kegiatan apanya? Termasuk dalam pikir. Apa lagi? Menghormati guru. Baik. Yang masuk nah kalau di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pertama, setiap memulai pembelajaran selalu ada kegiatan berdoa. Setiap selesai kegiatan ada berdoa lagi. Kemudian kalau makan bersama biasanya doa sebelum itu masuk dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu ya. Jadi ini garis besarnya penjabarannya adalah nilai-nilai kebajikan yang banyak sekali. Seperti itu nak ya. Nah, kita masuk kepada teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi motivasinya ada 3. Oh, ada 2 ya. Ada eksternal, kemudian internal. Nah, sebenarnya tujuan yang kita capai adalah internal, yaitu tujuan disiplin positif. Itulah yang dicapai. Ini dicapai ya. Kalau dari eksternal itu tadi, nih ya. Kalau motivasi eksternal ini, yang pertama itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu sehingga dia melakukan, karena itu tadi takut ada hukuman, ya. Ya, bisa dimengerti. Nah, itu menjadi motivasi eksternal atau motivasi dari luar, ya.
Yang kemudian selanjutnya masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu tadi dia mau melakukan karena dikasih hadiah, dapat imbalan, dapat dapat reward misalnya. Ya, seperti saya mau belajar supaya saya ranking. Kalau saya ranking saya dapat buku, dapat iya, seperti itu. Itu motivasi eksternal. Nah, itu yang kita harapkan sekalian ya. Ya Bapak Ibu, bukan itu yang kita ingin harapkan kepada anak-anak kita. Tapi yang kita harapkan adalah motivasi internal atau intrinsik, ya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Berarti, apa ini? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, biasanya poinnya harus dikunci ya, untuk menghargai diri sendiri. Berarti ketika anak-anak sekalian atau Bapak Ibu guru melakukan hal yang baik, positif, tanpa ada paksaan, walaupun tanpa ada imbalan, walaupun tanpa ada pujian, tapi Ibu melakukannya dengan ikhlas, berarti Anda sudah memiliki harga diri. Anda menghargai diri Anda. Anda adalah orang yang hebat. Anda adalah orang yang patut untuk dibanggakan. Masa tidak mau seperti itu? Mau kan? Mau. Kenapa Karena setiap hal yang kalian lakukan tanpa dari motivasi internal, eksternal atau dari luar, pasti Ibu bisa bayangkan, oh itu anak rajin sekali. Padahal pasti tidak pernah dikasih apa-apa, luar biasa sekali. Itu menandakan bahwa Anda punya harga diri dan wibawa sebagai seorang murid yang baik, ataupun Bapak Ibu guru sekalian sebagai guru yang terpelajar, yang menghargai diri Ibu. Bahwa saya ini, itu tadi, kita tidak bisa mengontrol Ibu sekalian, tapi Ibu memiliki kesadaran sendiri. Ini tadi motivasi internal bahwa saya harus berbuat seperti ini. Misalnya di sekolah, Bapak Ibu, saya harus datang tepat waktu. Di sini, Masya Allah luar biasa teman-teman sekalian. Tepuk tangan dulu dong yang selalu rajin datang tepat waktu ya. Saya tidak usah sebutkan namanya nih. Menjelaskan tahu siapa orangnya. Subhanallah luar biasa. Walaupun mereka Pak tanpa dapat ini tadi motivasi eksternal, tanpa ada pujian, tanpa ada imbalan ataupun penghargaan, tapi mereka selalu tetap datang tepat waktu. Nah itu mereka memposisikan dirinya sebagai orang yang sangat menghargai dirinya, memberikan wibawa pada dirinya, membuat dia menjadi orang yang lebih terpelajar dan orang yang lebih baik lagi di mata orang lain. Saya kira seperti itu pastinya. Jadi jangan dibilang tidak dikasih pun jika hadiah, ataupun tidak datang, bodoh-bodoh tak tidak datang cepat-cepat. Mungkin menurut ibu tanpa menyadari bahwa orang yang mungkin tidak datang, ibu tapi mengetahui bahwa ini yang rajin datang, pasti dalam hatinya memang luar biasa. Tapi mungkin ucapan itu tidak keluar ya dari lisan, biasanya kita simpan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ini tadi motivasi internal yang kita harapkan kepada anak-anakku sekalian dan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Jadi ada kesadaran sendiri untuk melakukannya. Itu tadi hubungannya kontrol diri, bahwa bukan orang yang menjadikan Ibu. Ketika Ibu melakukan hal yang baik, itu bukan karena paksaan orang, tapi memang Ibu menyadari. Ibu memposisikan diri Ibu bahwa saya ini manusia berpendidikan, orang yang berharga, orang baik, istilahnya lah bahasa saya. Sehingga saya melakukan kebajikan tanpa, walaupun saya tidak dilihat siapapun, walaupun saya tidak dihargai siapapun, walaupun saya tidak dikasih imbalan, motivasi ataupun reward atau penghargaan, tapi saya melakukannya, berarti Anda sudah menjadi anak guru yang hebat dan luar biasa. Dan itu Bu, mungkin manusia tidak melihat, tapi kalau kita ada yang harus melihat, itu biasanya tidak akan luput ganjarannya, itu insya Allah selalu ada. Saya selalu percaya itu, dan saya selalu meyakini itu, karena balasan dari Yang Maha Kuasa itu lebih luar biasa Bu, dahsyat ketimbang dari balasan manusia. Kalau manusia itu masih lewat. Kalau saya seperti itu. Jadi apapun intinya sebenarnya kalau saya memposisikan di motivasi internal ini sebenarnya lebih kepada keikhlasan.
keikhlasan. Kalau saya memposisikan ini, karena segala sesuatu kalau kita melakukan keikhlasan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah memandang siapa ini yang mengarahkan saya, siapa ini yang memerintahkan saya. Jadi kita tidak membahasakan diri kita diperintah, tapi memang kesadaran saya melakukan ini. Karena saya memang guru, saya memang ini, saya harus melakukan. Seperti itu. Jadi keikhlasan. Dan insya Allah namanya keikhlasan Bapak Ibu tidak pernah sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Apapun itu tidak pernah sia-sia, pasti selalu ada ganjarannya. Baik, silakan dilanjutkan. Nah, ini tadi hukuman dan penghargaan. Di teori hukuman dan penghargaan ini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau menunjuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alif Korn 1993. Jadi menurut teori ini adalah dorongan eksternal akan ada ketergantungan kalau dilakukan. Jadi makanya kenapa dia menganggap bahwa pemberian hadiah, pemberian imbalan, reward itu sebaiknya mungkin dirubah pelan-pelan, diganti dengan motivasi intrinsik atau internal. Nah, ini yang dia khawatirkan ketika penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi dia menganggap bahwa penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Karena kenapa? Itu tadi ada ketergantungan. Seperti kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada pengaruhnya, baik itu jangka pendek dan jangka panjang. Jadi bisa saja jangka pendek mungkin dia semangat. Ketika tidak diberi penghargaan, maka jangka panjangnya dia tidak akan mau berbuat lagi. Itu yang dikhawatirkan. Ini maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ini artinya bahwa sekalipun itu anak-anak kita berikan penghargaan, tapi sebenarnya seolah-olah dia mendapatkan hukuman. Kenapa? Biasanya anak-anak diberikan penghargaan ini ada ketergantungan dalam diri dia, sehingga dia tidak menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena kenapa? Dia selalu menunggu penghargaan. Akhirnya anak ini sebenarnya kita kayak istilahnya kita kayak merugikan anak ini. Jadi seolah-olah kita sebenarnya kayak menghukum dia, karena tidak memotivasi si anak ini untuk menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dianggap tidak tepat karena seperti itu tadi. Biasanya ada kecemburuan antara teman yang lain dengan yang lain. Kok saya dikasih penghargaan, itu dikasih terus. Akhirnya yang satu merasa posisinya lebih di atas dan yang satu merasa saya di bawah. Karena kenapa guruku selalu kasih dia, saya tidak. Seperti itu. Jadi kurang tepat. Ya, anak-anakku sekalian. Kemudian penghargaan tidak efektif, memang kurang efektif. Apalagi pada saat kita menempatkan penghargaan itu tidak pada tempatnya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini tadi penghargaan merusak hubungan maksudnya. Contoh Bapak Ibu guru sekalian, misalnya Bapak kepala sekolah mungkin yang ini dia suka disanjung terus, itu kan penghargaan. Jadi penghargaan itu bukan hanya pemberian reward, hadiah atau imbalan apapun Bapak Ibu ya, tapi berupa sanjungan juga, itu adalah penghargaan secara verbal. Nah itu biasanya bisa saja misalnya ada yang disanjung-sanjung dan yang lain tidak, otomatis akan merusak hubungan. Hubungan yang mana? Antara guru yang satu dan yang satu pasti bilang, itu tuh dia sekali. Kalau dia sekali sama kepala sekolah, baru saya tidak. Nah, kan seperti itu maksudnya, ya. Jadi merusak hubungan. Akhirnya si guru juga ini, tidak mau jasa sama bapak kepala sekolah deh. Nah beda-beda kan, itu dia masalahnya kita capek toki seperti itu. Misalnya seperti itu tuh maksudnya. Jadi penghargaan bahaya sekali merusak hubungan. Jadi tadi silakan juga. Masih lanjut ya, penghargaan menurunkan kualitas. Kita lanjut dulu. Nah kualitas di sini. Iya tadi. Ya. Iya tetap ya tadi. Iya. Akhirnya perilaku yang tadi kesalahan sekali dia buat itu mungkin dia tidak akan ulang lagi, tapi dia akan memperbaiki ke hal-hal yang lebih baik lagi dalam waktu yang lebih lama. Kemudian
mendapatkan kesedihan, iya. Betul. Korban bisa diabaikan, iya. Korban mendapatkan ganti. Artinya dia mendapatkan ganti apa? Tadi dia mungkin melakukan kesalahan, tapi diberi kesempatan, akhirnya dia ada perasaan yang tadinya takut, akhirnya tergantikan dengan perasaan menjadi lebih tenang. Murid, anak akan tersakiti, ya. Kemudian dia dibuat tidak nyaman. Nah, kalau dihukuman pasti tersakiti, kalau dikonsekuensi hanya tidak nyaman. Sedangkan di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan sekali. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Biasanya anak-anak yang kalau dikasih hukuman itu bukannya tambah diam ya atau menunduk, tapi justru biasanya lebih marah, lebih menantang, biasanya ada yang seperti itu. Betul itu, betul sekali karena biasa kita dapat seperti itu. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan kalau di restitusi masalah terpecahkan, yaitu tadi kita tanya bagaimana alasan kamu, terus apa solusi kamu untuk memperbaiki seperti itu. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah itu tadi kalau hukuman. Jadi dia ada ketakutan dalam diri anak untuk melakukan disiplin Bapak Ibu ya. Dan itu tadi ada hukuman. Kemudian memerlukan mentoring dan supervisi terus menerus dari guru. Kalau institusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia sudah berbuat kesalahan, maka dia harus bertanggung jawab untuk bertanggung jawab atas perilaku yang telah dibuat. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, membantu penerapan apa ini? Peraturan dalam masyarakat. Jadi biasanya dia terkait dengan di lingkungannya atau istilahnya dia membawa ke lingkungan masyarakatnya untuk berbuat hal yang lebih baik. Lebih lagi kepada restitusi, yaitu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, dan biasanya dia di lingkungan rumahnya sendiri juga bisa diterapkan seperti itu. Peraturannya adalah kamu harus. Nah bahasanya seperti itu biasanya hukuman. Peraturannya kamu harus seperti ini. Apa peraturan? Kalau di konsekuensi pertanyaannya Bapak Ibu biasanya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, seperti itu. Nah kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Nah itu tadi. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita menanyakan, apa yang kamu yakini tadi ini yang telah kamu lakukan? Nah kalau tugas pikirnya, maaf Bu, saya sudah melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dalam hal bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara kamu atau apa upaya kamu untuk memperbaiki masalah ini? Baik Bu, saya akan lebih disiplin lagi, saya akan datang tepat waktu Bu, saya akan menjalankan tugas saya Bu, seperti ini. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan institusi. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi itu restitusi. Sangat bagus sekali Bu ya, Bapak Ibu, karena dia untuk menebus kesalahan. Kayak tadi itu yang karena datang terlambat harus menulis 100 kata. Nah itu berarti dia menebus, ya betul sekali Bu. Dia berarti menebus kesalahan. Namun untuk belajar dari kesalahan. Nah jadi kalau restitusi dia anak-anak belajar dari kesalahannya, jadi dia bisa memperbaiki diri. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi tadi motivasi internal. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi selalu ada alasan kenapa dia melakukan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi dari dalam diri sendiri dulu harus mengetahui kenapa saya melakukan ini, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang saya telah lakukan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kepada nilai-nilai kebaikan. Kemudian fokus pada solusi, betul sekali. Jadi anak-anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru membantu menemukan solusi atau jalan keluarnya. Yang terakhir adalah
restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Maksudnya anak-anak yang telah melakukan kesalahan tidak menjudge dirinya bahwa saya itu salah, tapi dia tetap bisa kembali kepada teman-temannya seolah-olah bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan. Gitu. Bisa dilanjut. Nah, ini keyakinan kelas dan selanjutnya adalah keyakinan kelas dan sekolah. Nah, tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi inilah yang akan kita buat di masing-masing kelas Bapak Ibu ya, menyusun keyakinan kelas dan sekolah. Keyakinan kelas disusun bersama masing-masing guru kelasnya dengan muridnya. Keyakinan apa atau nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu ingin terapkan khusus di kelas. Jadi saya juga ini nih tahu di ada kelas saya. Kesepakatan kelas dengan peraturan kelas itu sama. Dia bahasanya masih ada negatif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Itu masih masuk di peraturan kelas. Jangan berlari. Jangan datang terlambat. Itu masuk ke peraturan. Nah, kalau di keyakinan dia mengarah bahasanya lebih ke positif. Sebenarnya saya kira sama. Saya juga tidak paham. Saya kira keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama, ternyata beda. Saya juga baru tahu waktu instruktur kami menyampaikan bahwa beda ya Bapak Ibu. Ternyata kesepakatan kelas dan peraturan sama, keyakinan yang berbeda. Bahasanya dia lebih positif. Nah, kalau saya lihat kesepakatan kelas saya Bu, sebenarnya ini adalah keyakinan kelas. Karena bahasanya saya yang saya pakai memang sudah bahasa positif. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Jadi bukan bilang jangan datang terlambat. Nah, itu peraturan. Nah, kalau dijadikan keyakinan kelas menjadi bahasanya masuk kelas tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, sopan dan selalu berkata baik. Nah, itu. Iya. Jadi biasanya kalau kita jangan berkata kasar, jangan ini. Nah, itu masuk kepada peraturan atau kesepakatan kelas, tapi jadi kalau keyakinan kelas adalah sopan dan selalu berkata baik. Nah, ini nilai-nilai, beberapa nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian jadi pendengar yang baik saat guru menjelaskan. Kalau di peraturan jangan ribut, biasa kan? Jadi ketika kita pakai pendengar yang baik, jadi anak-anak kita misalnya ribut langsung kita sampaikan. Ayo anak-anak, keyakinan kelasnya yang sudah disepakati apa? Kalau guru sementara menjelaskan apa nak? Apa? Pendengar baik. Seperti itu ya. Ini kemudian sayang teman. Apa itu sayang teman? Saya teman. Artinya itu dari bahasa kalau iya dilarang berkelahi, dilarang membuli. Itu. Jadi kita saya ambil kemarin sayang teman. Pasti kalau sayang teman pasti tidak akan mengejek temannya, tidak berkelahi. Ya kan? Seperti itu. Kemudian menyelesaikan tugas belajar dengan tertib. Nah, biasanya selesaikan tugas dan PR harus menyelesaikan tugas dan PR-mu dengan tepat waktu misalnya. Itu ada kata harusnya lagi. Nah, itu dihilangkan saja menjadi dipositifkan menjadi menyelesaikan tugas belajar dengan tertib. Kemudian menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian kelas. Masuk dalam tanggung jawab. Ini biasanya jagalah keindahan kelasmu. Ya, masuk kepada peraturan. Jadi kalau ini lebih masuk kepada keyakinan. Makanya saya akan berubah menjadi keyakinan. Jadi saya sudah tidak usah buat lagi Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu, tabe itu PR tak semua di masing-masing kelas. Jadi keyakinan kelas masing-masing disusun dengan anak muridnya. Kemudian keyakinan sekolah itu semua guru terlibat seperti kemarin, keluarkan semua apa yang ingin diyakini untuk seluruh sekolah, dan itu harus disosialisasikan Pak ke orang tua murid supaya nantinya keyakinan kelas dan sekolah itu mereka terapkan juga di rumah, sehingga menjadi kebiasaan anak-anak, sehingga dia sudah terbiasa Pak, tidak kaku, dan di sekolah nanti bisa diterapkan sehingga budaya sekolah itu bisa tampil atau bisa terlaksana. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang dibuat melalui kesepakatan murid dan diyakini untuk
untuk dilaksanakan oleh setiap murid di dalam kelas. Jadi itulah keyakinannya dibuat bersama murid dan harus wajib untuk sudah dilaksanakan bersama dengan anak murid. Nah, kalau buat nanti Bapak Ibu yang kita dokumentasikan, selesai kesepakatan anak-anak tak, kalau anak kelas 1 Bu ya kita bimbing saja karena dia belum paham Bu ya. Bisa Ibu sendiri yang langsung ininya kasihkan bautin. Anak-anak setuju tidak kalau seperti ini? Nah, harus diyakini nah ya, harus dilaksanakan. Sudah itu biar bisa jempol atau tanda tangan. Jadi ada kesepakatan. Ibaratnya hitam di atas putih. Bahwa betul-betul keyakinan harus betul-betul dilaksanakan. Sedangkan keyakinan sekolah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disusun berdasarkan kesepakatan semua warga sekolah dan diyakini untuk dilaksanakan bagi seluruh warga sekolah. Jadi kalau keyakinan sekolah sudah kita susun, kita akan pasang di area sekolah yang semua bisa melihat anak murid dan orang tua, sehingga ada orang tua juga terlibat untuk membantu pelaksanaan nilai-nilai kebajikan atau budaya-budaya positif di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Dedek. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas dan sekolah. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira nilai kebajikan apa Bapak Ibu yang bisa diambil? Tertib. Apalagi? Tanggung jawab, ya betul. Apalagi? Iya, mandiri. Iya, jadi 3 ya, tertib, bertanggung jawab dan mandiri. Itu bisa. Jadi dibuat. Jadi keyakinannya adalah bahwa anak itu harus tertib, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bisa tinggal jelaskan bahwa mandiri itu seperti apa, nah, kemudian tertib itu seperti apa, kemudian bertanggung jawab itu seperti apa. Contohnya bisa Ibu sampaikan bahwa setiap melakukan apapun, menggunakan apapun harus bertanggung jawab untuk mengembalikan ke tempatnya semula. Bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, tadi itu mengganggu teman, atau mengganggu teman, seperti itu. Nah, ini kira-kira nilai kebajikannya atau keyakinan kelas yang ingin dibuat apa kira-kira Bapak Ibu? Bisa sayang teman, menghormati teman, menghargai teman, bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tadi ya, datang tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu tadi dilarang membuli Bapak Ibu ya. Apa yang hormati atau menghargai atau sayang yang sama ya? Ya, sayang teman Bapak Ibu ya. Jadi masuk ke situ ya, sayang teman. Kemudian di atas tadi dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ya, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, apa ini? Kalau dilarang menggunakan narkoba, apa? Jagalah kesehatan, bisa menjaga kesehatan, ya, karena berhubungan dengan kesehatan. Ya, bisa seperti itu Ibu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira apa Bapak Ibu cocok? Antri. Iya, budayakan antri, betul sekali. Kemudian gunakan masker. Apa itu hubungannya? Kesehatan. Iya, kesehatan, jaga kesehatan. Coba lanjut. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, seharusnya apa Bapak Ibu? Jatuh. Iya, berjalan. Berjalan di mana? Di koridor atau di area kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mati lampu ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. Supaya bisa dilihat dulu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini ada yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan serta bertahan hidup. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya kalau saya bahasakan jadi kepada fitrah manusia. Hanya 5 hal ini semua manusia memiliki dan menginginkan. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian merasa kasih sayang dan rasa diterima atau cinta, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan.
Beda dari 5 Bu ya, kebutuhan dasar manusia yang kodratnya ada pada diri kita sebagai manusia dan tidak pernah luput dari manusia yang lain, selalu ada. Dan inilah memang kebutuhan dasar manusia yang selalu ingin dipenuhi oleh diri kita sebagai manusia. Kemudian lanjut ya. Nah, kita masuk di posisi kontrol ini. Ini yang sangat penting sebenarnya. Karena ini sangat-sangat berhubungan dengan guru. Posisi kontrol itu ada 5. Ternyata saya juga baru tahu. Ternyata ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama tadi menghukum. Nah, itu dari guru yang suka menghukum. Dia berarti berada di posisi kontrol menghukum. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah itu biasanya muridnya itu dengan kata-kata yang agak lebih tekanannya lebih rendah, tapi anak itu seolah menjadikan anak itu merasa bersalah. Kalau saya sudah mengikuti buku seperti itu. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, seperti itu biasanya guru yang menganggap muridnya itu sebagai teman. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau itu artinya kita memantau anak-anak sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini sebenarnya tujuan yang diharapkan dari Bapak Ki Hajar Dewantara adalah berada di posisi manajer. Posisi manajer adalah di mana ketika ada masalah pada anak, kita melakukan pendekatan segitiga restitusi. Jadi anak ditanyakan dulu apa tujuan alasan melakukan itu, kemudian bagaimana dia, apa keyakinannya, menanyakan keyakinannya, kemudian apa solusi yang ingin dibuat oleh si anak untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Itu posisi manajer. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan perbaikan diri, perubahan diri, memberi kesempatan kepada anak untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi tidak langsung menghukum anak. Jadi tidak ada lagi bahasa menghukum. Jadi itu posisi yang benar. Nah, mungkin pertanyaannya Bapak Ibu, bisa saja Ibu bertanya, bagaimana kalau anak kita sudah berusaha masuk di posisi manajer, ternyata anak ini tidak berubah Bapak Ibu. Nah, ini tidak dikunci Bu ya. Kelima hal ini karena saya sudah dapati pada saat instruktur mengatakan bahwa bukan berarti ketika kita sudah di posisi manajer melakukan ini ya, kita usahakan dulu ini dan anak tidak berubah Ibu, kita boleh kembali ke 4 posisi tadi. Tapi usahakan jangan berada di posisi pembantu. Masuklah di posisi teman atau pemantau. Itu yang sangat bijak. Pemantau itu bagaimana Bapak Ibu? Tetap memberikan pengarahan kepada anak, tapi dalam batasan mengawasi. Jadi kita selalu awasi. Diawasi anak supaya tetap diarahkan tidak melakukan lagi kesalahan hal yang sama. Kalau di posisi manajer dia tujuannya lebih mengembalikan kepada anak bahwa dia akan berusaha mengubah dirinya, kemudian akan memperbaikinya kalau di posisi manajer. Jadi memberi kebebasan kepada anak untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita tidak memantau. Jadi kita hanya melihat bahwa ini ada itu akan berubah. Memberi dia kesempatan untuk merubah dirinya. Kalau di posisi pemantau, kita memberi kesempatan kepada anak, tapi dalam pengawasan kita. Jadi biasanya anak masih ada rasa-rasa tertekan Bapak Ibu ya seperti itu. Tapi itu tidak apa-apa dilakukan kembali ketika kita di posisi manajer dan ternyata si anak tidak berubah. Dapat saya bayangkan Bapak Ibu ya, anak-anak sekarang terus terang kita mungkin sudah memperlakukan dia sebagai posisi teman, sebagai posisi pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer bahkan. Tapi mungkin biasanya anak ada yang itu tadi motivasi intrinsiknya belum dapat. Nah, itu namanya tadi keterkaitan semua harus dibangun dari situ. Motivasi intrinsik anak dulu dikembangkan, baru semoga bisa berjalan ke menjadi motivasi kesadaran diri anak sendiri ya. Semoga konsisten melakukan itu maksud saya. Nah, itu tadi posisi kontrol. Jadi ada 5. Nah, yang diharapkan adalah sebagai posisi manajer Bapak Ibu ya. Nah, di dalam posisi manajer ini ketika anak melakukan sesuatu hal itu, guru itu tidak langsung menghakimi anak. Jadi itu tadi kembali ke
beberapa pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang diajukan itu adalah tujuannya untuk mengetahui bahwa si anak melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Harus kita yakin itu kalau di posisi manajer. Sedangkan kalau di posisi pemantau dia lebih langsung menanyakan apa coba peraturan yang kamu melanggar. Jadi pertanyaannya masih keras tapi tidak seperti di penghukum. Kalau di penghukum kan, kok saya terlambat? Kamu terlambat ya? Iya Bu. Oh, kalau begitu bersihkan kamar mandi. Itu posisi penghukum. Jadi tidak ada kesempatan diberikan kepada anak, kamu kenapa terlambat nak? Misalnya seperti itu ya. Tapi biasanya kita langsung eksekusi, masuk di kamar mandi. Apa Bu? Cuci WC. Seperti itu. Nah itu posisi penghukum. Nah kalau posisi sebagai pemantau biasanya saya terlambat Bu. Coba peraturan apa yang kamu langgar? Coba apa peraturannya? Kalau terlambat misalnya seperti itu. Nah kalau pemantau. Nah kalau sebagai teman biasanya terlambat sekolah. Nah biasanya anak langsung dipeluk, dicandai seperti itu. Nah itu juga bagus tapi biasanya dampak negatifnya adalah anak biasanya hanya patuh kepada satu gurunya. Guru yang lain dia tidak menganggap karena dia merasa sudah guru itu kayak teman. Jadi biasanya ketika guru yang lain, saya tidak sama guru bisa dengar. Biasanya seperti itu, kadang seperti itu. Tapi kayaknya mungkin ya. Kalau guru yang lain biasanya akhirnya tidak didengarkan, dia dianggap bahwa bukan itu. Ya, kalau kita memposisikan sebagai teman. Karena kenapa? Pasti anak belum akhirnya dia guru bisa dianggap. Kalau itu tidak, bisa saja anak berpaham seperti itu. Tapi itu tidak boleh nak ya. Seperti itu. Nah, kalau posisi manajer seperti itu tadi, memberi kesempatan, menanyakan, kemudian melakukan pendekatan segitiga institusi yaitu validasi tindakan, menanyakan kesalahan, kemudian ini tadi ada pernyataan contoh tentang posisi kontrol ya. Misalnya kalau dia pembuat rasa bersalah, misalnya guru ini berada di posisi pembuat orang merasa bersalah, yaitu bahasanya seperti ini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Seperti itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kira kamu itu anak yang baik, yang patuh, ternyata kamu tidak seperti itu. Ibu sangat kecewa. Nah itu adalah kata-kata yang seorang membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Kemudian penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi bahasa itu lebih kasar. Artinya kita langsung memojokkan anak. Artinya bahasa yang kedua itu benar-benar bahasa negatif kepada anak dan itu akan selalu tersimpan sampai di dalam pikiran anak. Itu adalah bahasa penghukum. Sedangkan kalau bahasa teman, dia lebih kepada ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Artinya si anak ini melakukan karena itu tadi, ayolah lakukan semua. Misalnya dia ibu atau misalnya dia bapak, demi bapak seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di pemantaunya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi dia ternyata masih ada dia menjawab imbalan kepada anak posisi pemantau. Jadi dia mengawasi anak. Kemudian ketika anak melakukan kebaikan atau hal positif, dia memberikan hidup anak tersebut. Atau ketika dia melakukan kesalahan dan dia memperbaiki dalam pengawasan ibu gurunya atau bapak gurunya, setelah dia melakukan kebaikan dia memberikan bintang. Akhirnya si anak akan mengarah kalau saya begini, saya buat begini, saya baru dapat bintang. Bisa seperti itu. Nah itu negatifnya dari posisi teman, posisi pemantau. Kemudian manajer. Nah ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi setiap pertanyaan itu kita kembalikan kepada anak. Apa yang akan dia lakukan? Kenapa kamu melakukan hal ini? Apa alasan kamu? Oh iya, tidak apa-apa nak. Wajar kalau kamu melakukan kesalahan ini. Karena kenapa? Seperti ini misalnya seperti itu ya. Jadi itu posisi manajer. Artinya kalau saya mengamati dari posisi manajer ini bahwa kita selalu memberi kesempatan kepada anak melakukan kesalahan atau melanggar disiplin positif untuk kesempatan berbuat
menebus kesalahannya dengan melakukan perbaikan yang lebih baik lagi. Saya kira itu maksudnya di posisi master. Nah ini tadi sudah kelihatan segitiga restitusi. Jadi penanganan segitiga restitusi. Jadi posisi manajer itu biasanya pendekatan yang dilakukan atau penyelesaian yang dilakukan itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang dimaksud di Bapak itu adalah validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dulu, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan apa yang dia butuhkan atau apa yang dia lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan dia sebagai murid yang telah melakukan kesalahan. Jadi, nah ini Bapak Ibu contohnya, misalnya dia menstabilkan identitas dulu. Jadi di segitiga restitusi itu, misalnya, jadi di menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal atau membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Artinya dia tidak menganggap dirinya sudah melakukan kesalahan sehingga dia percaya dirinya menjadi hilang. Contohnya ini, contoh bahasa sebagai ini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga biasa melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi ini beberapa kata-kata yang bisa disusun ketika kita mau melakukan posisi kontrol manajer dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi ini menstabilkan identitas. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, dipanggil dulu Bapak Ibu. Tadi Ibu lihat seperti ini, kenapa kamu melakukan kesalahan seperti ini? Oh, ini Bu, misalnya kemarin saya kasus demonstrasikan selfie. Nah selfie, kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu nggak apa kesalahan selfie? Dia mengatakan, nggak tahu Bu, kalau baik Ibu jelaskannya. Ibu tadi lihat Mas Selfie marah-marah di dalam kelas. Kenapa Mas Selfie marah-marah? Nah, Mas Selfie mengatakan, saya marah-marah Bu, karena temanku semua ribut sekali. Oh iya, kalau seperti itu, nah wajar. Nah, wajar kamu melakukan hal seperti itu. Wajar kamu marah-marah ya. Ibu pun kalau ada di posisi kamu, pasti ibu akan marah-marah. Nah, itu maksudnya menstabilkan identitas tadi. Jadi istilahnya anak diberi dulu ketenangan tentang apa yang sudah dilakukan sehingga membuat anak tidak kaget, takut, dan merasa bersalah. Selanjutnya validasi kebutuhan atau validasi tindakan, yaitu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi itu tadi membantu anak mencari tahu apa alasannya dia berbuat seperti itu. Seperti itu Bapak ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa oh iya, kamu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Ibu juga bisa melakukan seperti itu kalau alasannya seperti itu ya. Jadi anak itu tidak dihakimi Bu, bahasanya ini. Maksudnya dihakimi. Dia sudah tahu, merasa bahwa saya marah-marah dengan ini Bu. Iya memang kamu salah, kamu memang ini, kamu kan tidak seperti itu. Jadi kita memvalidasi tindakan dia, artinya ibaratnya kita mendukung dia ketika dia melakukan kesalahan, tapi bukan bahwa iya saya dukung kamu. Tapi kita harus tahu apa alasannya, kemudian kita validasi saja bahwa oh iya nah tidak apa-apa. Wajar kalau kamu marah. Misalnya kesalahannya ini, oh iya nak boleh, tidak apa-apa nak. Manusia itu tidak sempurna, tapi jangan diulang lagi ya. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas mana yang kira-kira kamu telah langgar? Nah, itu tadi. Dia sendiri akan coba keyakinan kelas kamu. Kamu meyakini tidak? Misalnya, oh iya Bu, saya sudah tidak bertanggung jawab. Kamu meyakini tidak itu? Iya Bu, saya yakin. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa solusi kamu untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan? Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, dia biasanya akan mengeluarkan sendiri Bu. Saya akan berjanji Bu. Apa itu kira-kira? Saya akan berjanji Bu, saya akan memperbaiki diri dengan tidak marah-marah lagi Bu. Caranya apa? Saya akan lebih meyakini keyakinan kelas berkata sopan dan santun. Oh baik, jadi kamu akan, kalau ada temanmu yang tidak tertib, kamu akan menyampaikan dengan bahasa apa? Dia akan mengatakan, saya akan menyampaikan dengan bahasa yang lebih sopan dan santun. Oh iya baik, jadi ya siap, baik kalau seperti itu. Nah, seperti itu cara kita memvalidasi anak pada saat kita berada di posisi manajer dengan pendekatan segitiga. Setelah menanyakan keyakinan, memberi
kesempatan anak untuk mengeluarkan sendiri idenya dia bahwa saya akan melakukan hal ini untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya dia bersalah pada temannya, dia akan mengatakan, saya akan memperbaiki diri, Bu, saya tidak akan marah sama teman saya akan lebih sabar, saya akan mengeluarkan bahasa yang sopan dan santun, Bu. Kemudian Bu, saya akan pergi minta maaf kepada teman saya. Itu seperti itu. Biasanya anak-anak akan melakukan seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa memposisikan kita berada di posisi manajer. Kalau kemungkinan saya rasa kita jalankan dulu Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa menyerapkan hal tersebut. Kita anak-anakku sekalian juga tolong supaya dipahami ya. Harus tadi motivasi dari dalam diri kalian, harus ada kesadaran diri sendiri untuk melaksanakan keyakinan kelas yang akan disepakati antara kalian dengan guru kelas kalian, sehingga Bapak Ibu guru lebih mudah dalam menerapkan posisi kontrol mereka. Jadi ada 5 tadi posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, memantau dan manajer. Iya, tepuk tangan dulu untuk dia semua. Iya, posisi manajer. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan, ketika posisi manajer, maka pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan seri tidak restriktif. Itu tadi. Saya rasa Bapak Ibu sudah memahami bagaimana caranya ketika anak-anak yang melakukan kesalahan, tinggal dipanggil, tanyakan kenapa kamu melakukan ini, pasti ada alasan kamu. Terus apa yang kamu sudah yakini, atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati apa yang kamu langgar, dan bagaimana cara kamu untuk merubah kesalahan yang telah kamu lakukan. Seperti itu, Bu. Gampang sekali ya, Bu ya, posisinya. Jadi istilahnya ketika masuk dalam. Tidak seperti itu. Jadi panggil saja, ayo mana masuk bicara dulu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa melaksanakan semua berada di posisi manajer dengan pendekatan segitiga. Kalaupun tadi yang saya bilang ada anak yang mungkin kita sudah melakukan hal itu, tapi anaknya tidak bisa, maka kita boleh kembali ke posisi yang lain, tapi jangan di posisi penghukum. Yang paling di pemantau atau ditemani. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya. Kemudian itu tadi budaya positif yang tadi saya sampaikan dan juga bisa di dalam ingatan kita. Nah, baik Bapak Ibu, materi saya yang saya sampaikan sudah selesai. Sayang sekali tidak bisa dilihat ini. Saya berharap Bapak Ibu semua insya Allah yang saya sampaikan kurang lebih menyenangkan Bapak Ibu ya. Kalaupun ada yang salah itu dari saya, kebenaran Allah. Kalaupun masih kurang jelas, mungkin kita bisa lanjutkan nanti di diskusi kita, ditanya jawab di dalam komunitas kita, komunitas belajar. Kita bisa sharing di situ Bapak Ibu. Jadi kita di sini adalah sama-sama belajar, yang sama-sama tergerak, sama-sama bergerak, sama-sama bergerak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada salah satu bahasa dari Bapak Ibu dalam mana saya memiliki karena saya sangat suka bahasanya Bapak Ibu. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Maknanya dalam sekali menurut saya. Kenapa? Dia mengatakan jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Maksudnya apa? Bahwa dimanapun kita berada itu bisa menjadi pelajaran untuk kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari apapun lingkungan yang kita tempati, kita bisa belajar. Gitu ya. Jadi pembelajaran di sini bukan hanya secara formal yang secara khusus, tapi dimanapun kita berada kita bisa selalu belajar. Nah kemudian kita setiap orang sebagai guru. Nah maksudnya adalah tidak memandang siapapun itu bisa menjadi guru, artinya bukan menjadi guru kita. Jadi kita bisa belajar dari orang itu, baik itu anak kecil, orang tua, dewasa, anak senior, punya jabatan. Apa yang kita ambil, apa yang bisa jadi guru untuk kita, untuk diri kita adalah mungkin dia punya hal-hal positif pada diri mereka, kita bisa belajar dari situ. Artinya bukan kita, ya jangan kayak dulu, tidak seperti itu. Kita bisa mencontoh perilaku positif
yang ada pada mereka, kemudian perilaku negatif yang menurut kita tidak sepaham dengan kita, itu kita tidak ambil. Jadi setiap orang kita bisa ambil pelajaran dari diri mereka atau bisa menjadi murid kita. Jadi itu maksudnya, dan sebenarnya ini lebih masuk kepada pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pembelajaran sepanjang hayat itu Bapak Ibu tidak secara formal atau harus selalu secara khusus kayak begini di sekolah, di perguruan tinggi, tidak seperti yang diharapkan anak ya. Jadi pembelajaran itu bisa setiap waktu, dimanapun tempatnya, kemudian siapapun orangnya, kita bisa mengambil hikmah baik dari mereka. Itu yang dia maksud. Jadi Bapak diajar dalam pahala, ya Bapak Ibu. Baik, saya rasa demikian Bapak Ibu penyampaian saya hari ini, diseminasi budaya positif. Kita tidak SDN Kecil Lembah Harapan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada yang tersimpan di pikiran ibu semua, di hati ibu semua, dan semoga kita sama-sama bergerak-gerakkan untuk melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah, dan kita bisa kembangkan, kemudian konsisten melaksanakannya secara berkolaborasi antara bersama-sama. Jadi saling mendukung Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas waktunya. Kemudian terima kasih kepada anak-anakku sekalian atas kesabarannya juga ikut dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Nanti kan. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan sosialisasi tentang diseminasi atau budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Negeri Kecil Lembah Harapan ini. Mudah-mudahan ini adalah awal ya, jadi bukan ini baru awal. Yang sesungguhnya nanti bagaimana kita bisa menerapkan apa yang disampaikan tadi, apa yang kita tangkap, apa yang kita pahami dari pemaparan dari Ibu Ketua selaku calon guru penggerak. Jadi ini baru perkenalan, tetapi sesungguhnya nanti bagaimana kita terapkan sehari-hari di sekolah kita ini. Jadi saya kira demikianlah kegiatan diseminasi pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.